Salam skapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 12 pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau yang biasa kita kenal dengan nama AIJ. Pada kelas 12, materi AIJ dimulai dari KD 3.10, yaitu tentang Internet Gateway. Saya berharap setelah kalian melihat dan memahami uraian materi dari video kali ini, kalian nanti akan mampu memahami konsep dari Internet Gateway dan mengklasifikasi jenis-jenis dari Internet Gateway. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan kita tentang Internet Gateway. Jika dilihat dari namanya, Internet Gateway merupakan bahasa Inggris. Gateway terdiri dari dua kata, gate dan way. Jika digabung, kedua kata tersebut memiliki arti sebuah pintu, sebuah gerbang, atau sebuah jalan. Jika diibaratkan, gateway ini seperti pintu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, apa hubungannya dengan jaringan komputer? Jadi, gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk menghubungkan sebuah jaringan, sebuah komputer dengan jaringan atau komputer yang lain. Tujuan adanya gateway ini adalah untuk memudahkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan untuk terkoneksi dengan akses internet. Oke, selain berfungsi sebagai penghubung, Internet Gateway juga dapat berfungsi sebagai translasi atau yang lebih sering kita sebut dengan Network Address Translation. Biasa disingkat dengan nama NAT. NAT berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP publik menjadi sebuah alamat IP private atau sebaliknya. Oke, untuk pengertian sudah, selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari NAT. Kita bahas dulu dari kelebihannya. Jika dilihat dari kelebihannya, yang pertama, NAT dapat mengurangi IP address konflik atau duplikasi pada jaringan. Yang kedua, NAT dapat mencegah adanya pengalamatan ulang ketika kita membangun sebuah jaringan baru. Yang ketiga, NAT dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dan yang terakhir, kelebihan dari NAT adalah dapat meningkatkan tingkat fleksibilitas pada koneksi jaringan internet. Seperti kata orang, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Selanjutnya kita bahas mengenai kekurangan dari NAT. Kekurangan yang pertama, NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses pengiriman data. Yang kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi tidak dapat berjalan seperti seharusnya. Ketiga, NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak paket karena paket tersebut akan melewati firewall terlebih dahulu sebelum masuk ke jaringan komputer. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu kekurangan dari NAT adalah seringnya terlambat proses pengiriman data. Hal ini disebabkan karena metode atau cara kerja yang digunakan oleh NAT. Nah, seperti apa cara kerja NAT? Mari kita bahas. Yang pertama, NAT akan menerima permintaan dari host berupa paket atau data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Kemudian, NAT akan mencatat IP address host tersebut dan menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat untuk nantinya dirubah menjadi IP NAT. IP NAT ini digunakan untuk melakukan permintaan pada server. Selanjutnya, server akan merespon permintaan tersebut. Kemudian, NAT menerima respon dari server, kemudian melanjutkannya dengan mengirimkan IP host ke alamat komputer yang bersangkutan. Proses inilah yang menyebabkan seringnya terlambat data sampai ke pengguna. Nah, oke, pengertian sudah, kelebihan dan kekurangan sudah, cara kerja juga sudah. Yang terakhir kita bahas jenis-jenis dari NAT. Jika dikelompokkan, NAT dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, static NAT, dynamic NAT, dan NAT overload atau PAT. Ketiga jenis ini memiliki kriteria dan karakteristik masing-masing. Mari kita bahas terlebih dahulu dari static NAT. Jadi static NAT bertugas menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address yang lain.
Biasanya, static NAT digunakan untuk menerjemahkan IP private menjadi IP public. Mekanisme kerja static NAT adalah dengan menerjemahkan seluruh IP address yang belum terdaftar menjadi IP terdaftar. Static NAT ini memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah masalah keamanan. Karena tiap-tiap komputer yang ada dalam sebuah jaringan didaftarkan, maka akan banyak sekali IP yang ada. Dilihat dari segi keamanan, IP yang banyak akan memudahkan penyusup untuk memasuki sebuah jaringan komputer. Hal ini tentu berbahaya karena kita sebagai administrator jaringan akan kesulitan melacaknya. Selanjutnya kita bahas mengenai Dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP private menjadi IP public. Mekanismenya, Dynamic NAT dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Kekurangan dari Dynamic NAT ini adalah dibutuhkannya banyak sekali IP public karena kita tidak tahu router akan memilih IP yang mana. Dan yang terakhir, jenis dari NAT adalah overload NAT atau yang biasa kita kenal dengan istilah PAT. Overload NAT memungkinkan satu IP public dapat mewakili banyak IP private cukup hanya dengan menggunakan port yang berbeda. Sudah sering dengar metode ini? Ya, betul sekali. Metode ini paling banyak digunakan pada jaringan komputer saat ini. Metode ini dilakukan dengan memberikan masing-masing host dalam jaringan internal sebuah port yang sesuai. Jadi meskipun kita hanya memiliki satu IP public, kita akan tetap dapat mengakses internet karena kita dibedakan menjadi host port-port yang berbeda. Oke, demikianlah uraian materi saya tentang Internet Gateway atau NAT. Jika saya ulang, kita tadi telah membahas pengertian dari Internet Gateway, kelebihan dan kekurangan Internet Gateway, cara kerja Internet Gateway, dan yang terakhir jenis-jenis Internet Gateway. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan langsung menuliskan pada kolom komentar. Untuk tugasnya, nanti silahkan langsung mengecek Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi terbaru tentang Skapsa Studio Official. Dan share jika menurut kalian video kali ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.